Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soli dan solihah, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Hari ini kita akan belajar tentang senangnya sholat rawatib. Nah, sebelum pembelajaran berlangsung, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku, berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Sebelum ke materi, kita harus mengetahui dulu apa itu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian sholat rawatib. Dan yang kedua, siswa mampu menghafalkan niat sholat rawatib. Yang ketiga, siswa mampu membedakan sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan sholat rawatib? Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu yang 5 waktu. Sholat sunnah rawatib merupakan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib merupakan ibadah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi nomor 414. Selanjutnya kita harus mengetahui apa itu keutamaan sholat rawatib. Yang pertama, menyempurnakan sholat fardu. Yang kedua, dijauhkan dari api neraka. Yang ketiga, mendapatkan banyak kebaikan. Dan yang keempat, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kali ini kita sudah masuk ke materi tentang macam-macam sholat rawatib. Baiklah, anak-anak, kita pelajari dengan sesama macam-macam sholat rawatib. Apa saja sih macam-macam sholat rawatib itu? Nah, yang pertama, rawatib qobliyah. Rawatib qobliyah artinya sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu. Rawatib qobliyah yang sangat dianjurkan. Kalian bisa menyebut dengan kata mu'akkad atau mu'akkadah. Yang pertama yang dilaksanakan di rawatib qobliyah, 1. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan yang kedua, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Sedangkan anak-anakku sekalian, sholat sunnah rawatib qobliyah yang dianjurkan ada ghairu mu'akkadah. Kalian bisa menyebutnya dengan ghairu mu'akkadah. Untuk dilaksanakannya adalah yang pertama 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Dan yang kedua 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang ketiga 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Dan yang keempat 2 rakaat sebelum sholat isya. Perlu kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa limpahkan rahmatnya bagi yang mau melaksanakannya. Seperti halnya orang-orang yang sering melaksanakan sholat rawatib ini, Allah akan memberikan ganjaran sebesar-besarnya kepada orang yang sering melaksanakan sholat rawatib ini. Nah, yang kedua adalah rawatib ba'diyah. Rawatib ba'diyah itu artinya sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sesudah melaksanakan sholat fardu. Tadi yang rawatib qobliyah itu kuncinya sebelum, dan yang ba'diyah ini sesudah. Nah, rawatib ba'diyah yang sangat dianjurkan mengamalkannya bisa juga disebutkan dengan mu'akkadah. Yang pertama di rawatib ba'diyah adalah 2 rakaat sesudah sholat zuhur, dan yang kedua
2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan yang ketiga 2 rakaat sesudah sholat isya. Selanjutnya, karena kita sudah memahami materi tentang apa itu pengertian sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah, maka kali ini kita akan mempelajari niat sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah. Nah, kita membacakan dulu niat sholat rawatib qobliyah zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan qobliyah zuhri rak'ataini mustaqbilal qiblati adza'an lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat dan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan membacakan niat sholat rawatib ba'diyah zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan ba'diyah zuhri rak'ataini mustaqbilal qiblati adza'an lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat sunnah sesudah zuhur 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang hikmah sholat rawatib. Anak-anak, ada yang pernah mendengar hikmah sholat rawatib? Apa saja hikmahnya? Nah, di hikmah sholat rawatib ini ada 2 macam. Hikmah untuk kehidupan di dunia dan hikmah juga untuk kehidupan di akhirat. Di antara hikmah yang kita dapatkan adanya ibadah sholat rawatib di kehidupan dunia, yang pertama, pembelajaran hidup tertib. Sholat apapun mempunyai rukun yang harus dilaksanakan dengan tertib. Ini memberikan pembelajaran bahwa hidup harus mengikuti tata tertib yang berlaku. Mengantri harus tertib, di jalan harus tertib, di sekolah juga harus tertib. Dan yang kedua, pembelajaran hidup disiplin. Sholat rawatib selalu dilakukan saat waktunya tiba. Rawatib qobliyah akan selalu dilakukan sebelum sholat fardu. Rawatib ba'diyah selalu dilaksanakan sesudah sholat fardu. Sholat rawatib juga dilaksanakan menyertai sholat fardu. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hidup ini harus menjalankan sikap disiplin. Lalu yang ketiga, sholat rawatib qobliyah memberikan pelajaran kepada kita bahwa melakukan sesuatu membutuhkan pemanasan terlebih dahulu agar dapat melakukan kegiatan utama dengan maksimal. Dan yang keempat, kesehatan jasmani. Gerakan sholat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu berdampak baik terhadap tubuh kita. Semakin banyak pergerakan, semakin banyak otot dan syaraf tubuh kita memperoleh peregangan. Peragangan otot akan memacu peredaran darah dengan normal, sehingga menyebabkan organ tubuh kita bekerja dengan optimal. Semakin banyak sholat yang kita lakukan akan semakin membuat jasmani kita sehat. Jasmani sehat, rohani kita juga insya Allah akan sehat. Dan yang terakhir, membuat jiwa kita tenang dan tentram. Jiwa manusia yang normal akan merasa tenang dan tentram sehabis melakukan kebaikan atau ibadah. Demikian pula setelah melakukan sholat rawatib. Selanjutnya, hikmah untuk kehidupan di akhirat. Ini poin yang kedua. Hikmah sholat sunnah rawatib di antara lain di kehidupan akhirat. Yang pertama, penyempurnaan sholat fardu. Sholat fardu kita mungkin ada yang kurang memenuhi ketentuan sholat. Sholat rawatib ini dianggap melengkapi kekurangan tersebut. Lalu yang kedua, memperbanyak pahala. Sholat rawatib tersebut sholat yang disunahkan sehingga pelakunya akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang ketiga, pengugur dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sholat sunnah sesudah maghrib 6 rakaat sebelum berbicara, maka akan diampuni baginya dosa 50 tahun. Hadis riwayat Ibnu Natsir. Dan yang keempat, selamat dari api neraka. Barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Lalu yang kelima, mendapatkan surga. Siapa yang sholat 2 rakaat sesudah maghrib
sebelum berbicara, maka dicatat di surga lirik. Hadis riwayat Abu Rozak. Dan yang terakhir, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dapat menjaga 2 rakaat sebelum subuh kecuali orang yang taat beribadah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, di sini ibu akan memberikan hadis yang paling ibu suka di pelajaran materi tentang suratul Ratib ini. Hadisnya seperti ini. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim. Yang artinya 2 rakaat sholat sunnah fajar pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Bayangkan 2 rakaat yang ringan yang kita kerjakan sebelum subuh di mata Allah nilainya lebih tinggi daripada emas permata, gedung pencakar langit, dan semua kemewahan yang ada di bumi ini. Jadi mulai besok, ayo kita lawan rasa kantuknya. Kita lawan rasa kantuknya, kita lawan rasa malasnya. Sayang sekali kalau kita melewatkan harta sebesar ini. Ya anak-anakku yang soleh-solihah. Alhamdulillah, materi tentang sholat rawatib sudah selesai. Maka kesimpulannya bahwa sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu, baik sebelum qobliyah maupun ba'diyah. Ibadah ini sangat istimewa karena berfungsi menyempurnakan kekurangan dalam sholat wajib kita. Barang siapa yang rajin menjaga sholat sunnah ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyajikan hadiah yang indah, yaitu dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Alhamdulillah, materi di kali ini sudah cukup Islam. Alhamdulillah, materi ini sudah selesai. Materi tentang sholat rawatib. Nanti di minggu depan kita kupas materi yang lainnya. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu. Ibu juga ingin meminta maaf jika di pembelajaran kali ini banyak kesalahan di perkataan ibu. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton video ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.